Saya doakan ia menjawab salam saya, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ia menjawab salam saya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ia menjawab salam saya, yang punya hutang cepat dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa yang punya hutang. Yang kenceng aminnya barangkali banyak hutangnya. Apapun masalah yang kita hadapi, kuncinya fafirru ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawat. Semangat semua. Alhamdulillah. Si tongat-tongenna sesungguhnya itu orang yang meninggal itu kita datang di tempat ini dalam rangka takziah. Kalau ada orang meninggal dunia kita kumpul di tempat kedukaan, itu sebagian dianggap sebagai takziah. Wa man ta'azza, siapa-siapa yang melakukan takziah falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala. Pahalanya bagaimana? Pertama, dia akan mendapatkan pahala sama pahala seperti orang yang meninggal tadi. Kalau almarhum banyak kebaikannya, maka bapak ibu juga dapatkan kebaikan sama dengan kebaikannya almarhum. Yang kedua, orang yang datang takziah dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Bagaimana modelnya, bentuknya? Kiratani, 2 gunung besar. Jangankan 2 gunung pak, 1 saja tak sanggup kita. Apalagi gunung besar. Gunung apa yang besar di Palu? Gunung Matantimali. Bayangkan kalau kamu dikasih gunung Matantimali, tapi di semua lorong ijar Ismail lorong bakso. Begitu luar biasanya. Yang ketiga, siapa yang datang takziah Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi kalau sampai dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca doa, siapa yang memohon ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk orang-orang beriman, mau laki-laki mau perempuan, mau yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya sebanyak orang beriman yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Kita datang takziah, cuma kadang-kadang kita datang duduk doang. Yang dilakukan dalam takziah itu, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya,
wa'lam anna ta'ziyah, ketahuilah bahwa ta'ziyah itu wa iya at-tasfir adalah untuk menyabarkan. Siapa yang disabarkan? Keluarganya almarhum. Apa yang disampaikan? Kalimat sabar. Bagaimana kalimat sabarnya? Singkat, padat, jelas. Cukup ingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kalimat istirja yang disampaikan? Mohon maaf, kalimat istirja yang disampaikan karena segala sesuatu, musibah apapun bentuknya, ma min musibatin fil ard, tidaklah sebuah musibah ada di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 5 tahun yang lalu tragedi Pasigala, atas izin Allah. Kita sakit atas izin Allah, takdir Allah. Almarhum meninggal dunia, takdir Allah. Maka tidak ada jalan lain, kita mesti kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah sampaikan, alladzina iza asabathum musibah, kalau komio tertimpa musibah, mau musibahnya besar atau kecil, apapun jenis musibahnya, apapun model musibahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma mohon maaf, biasanya kalimat ini nanti dibaca kalau ada orang meninggal dunia, betul Bu? Betul? Padahal kalimat ini Allah sampaikan apapun model musibahnya, apapun yang menimpa kita, sekiranya tidak bisa diterima, sulit rasanya menerimanya, kembalikan kepada Allah. Sabar. Pulang kita dari sini, mana tahu nanti ada tatoki kakinya, ucapkan kalimat sabar. Ada yang sakit perut, sabar. Ada yang sudah lama sakit, belum sembuh-sembuh, sabar. Ada yang kehilangan, sabar. Ada yang kedukaan, sabar. Bapak-bapak nanti kalau pulang ke rumah istrinya ngomel-ngomel, sabar Pak. Ya, sabar. Kasih tahu istrinya, kata Pak Ustaz, sabar. Kalau sudah diingatkan sabar, masih ngomel-ngomel, sekalian bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datang takziah, apa yang dilakukan? Kita diperintahkan untuk berdoa, memohon ampun untuk diri kita dan mendoakan almarhum, orang yang meninggal dunia. Apa doanya? Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan, bagaimana doanya? Tinggal hu-nya ganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ustaz, bagaimana kalau bencong? Banci. Kalau banci atau bencong, kata ulama kita, kalau asalnya perempuan, perlakukan seperti asalnya perempuan. Kalau asalnya laki-laki, perlakukan seperti laki-laki. Karena tidak mungkin doanya setengah hu setengah ha. Pas berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tidak begitu Pak Bos. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Allah sampaikan, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampun untuk dirimu dan mohonkan ampun untuk orang yang beriman, mau laki-laki mau perempuan, mau yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Begitu luar biasa Ustaz, doanya panjang sekali leh. Kalau kepanjangan cukup ucapkan Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Cukup itu. Ustaz, kita orang ini tidak tahu bahasa Arab.
Taunya cuma bahasa Indonesia. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dia yang meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ustaz, saya orang Bugis. Boleh pakai bahasa Bugis. Puang Adam pengengi dosa. Nah, ada orang Bugis di sini? Ada? Ada. Mau pakai bahasa Jawa? Boleh. Mau bahasa Kaili? Boleh. Doa itu apapun model bahasanya boleh, Bang. Tidak mesti, tidak muluk-muluk bahasa Arab. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma mohon maaf sekarang ini banyak orang kalau ada orang meninggal, keluarganya sudah meninggal dan tidak mau lagi berdoa. Nanti berdoanya setahun sekali. Ada yang begitu banyak. Banyak di antara kita nanti mendoakan orang yang sudah meninggal dunia setahun sekali saja. Nanti mau lebaran atau habis lebaran. Ada yang begitu? Banyak. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita fi qabriha, sesungguhnya mayat itu, orang meninggal itu kalau sudah masuk di liang lahat, kal gharakil mustaqawas, dia bagaikan orang yang tenggelam di dasar lautan. Coba bayangkan Pak Bu, kita orang ini tenggelam di dasar lautan. Apa yang harus kita lakukan? Minta pertolongan. Minta pertolongan. La yurbau illa ad-du'a was-sadaqah. Tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali doa dan sedekah, min ahliha, dari keluarganya, wa qarabatiha, dari sahabat-sahabatnya, kerabatnya, dari anak-anaknya. Wa uladiha, dari anak-anaknya. Doa dibutuhkan. Ini setahun sekali baru berdoa. Itu doanya juga tidak ada arti apa-apanya. Orang Bugis bilang maringan. Nanti berdoa kalau mau masuk Ramadan. Saya tidak tahu kalau kuburan di sini. Mana kuburan di sini? Oh di sana ya. Kalau di dekat rumah saya di Bugego, kalau mau lebaran orang itu mau Ramadan, bersih itu kuburan, Bugego. Bersih di situ. Kenapa? Datang semua berdoa di situ. Baca Arab kubur. Ada juga yang berdoa, ada juga yang tidak. Cuma datang mengabsen. Dicari keluarganya. Mana ambo bedu? Ada ambo bedu di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada saya ganti nama dulu. Dicari ambo bedu. Mana ini nenek ambo bedu. Cari lagi. Mana wak baca? Cari dapat lagi. Untuk becek. Dapat semua. Begitu sudah dapat pulang. Bukan begitu Pak Bu. Duduk sebentar berdoa. Apa doanya? Biar kau baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Kalau banyak orang meninggal di situ, keluarganya di situ, kasih jamai Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ditambah hum jadi hum, tambah mim belakangnya. Ini kadang-kadang tidak berdoa, cuma di absen. Begitu sudah ketemu keluarganya semua, baru selfie. Selfie dulu. Sini kok, sini. Selfie. Update status. Alhamdulillah sudah ziarah kubur. Bukan yang itu ditunggu orang meninggal dunia, Pak Bu. Yang ditunggu doanya komeo, sedekahnya komeo. Ustaz, saya tidak bawa doi. Ledo doi, Ustaz. Kata Kiai Soleh Darak dalam kitab Majmu' Syariah Al-Kafitul Awam, kitabnya, beliau sebutkan sunnah hukumnya. Ijma' ulama mengatakan sunnah hukumnya bersedekah untuk orang meninggal dunia. Apapun jenis sedekahnya, sunnah hukumnya atas nama orang meninggal dunia. Kalau sekiranya tidak ada uang, tidak ada harta untuk bersedekah, paling tidak bersedekah dengan bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Paling tidak itu. Kalau tidak ada duit. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah
Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini menyebarkan keluarga almarhum, kemudian juga berdoa, bukan datang bercerita. Ini datang takziah, tahlilan, cuma datang bercerita, mulai dari A sampai C dicerita. Datang di tempat kedukaan cuma datang bagusi basuh subuh. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Di ujung sana. Allahu ya karim. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, datang takziah itu bukan datang bercerita, bersusupu, bergosip, tapi datang memperbanyak doa, datang menghibur atau menyabarkan keluarga almarhum. Yang ketiga, kita datang di tempat takziah sebagai mau'izah, di tazkiratil maut, sebagai peringatan, pelajaran untuk mengingat kematian. Karena orang yang senantiasa mengingat kematian, kata Ibnu Ad-Daqqaq, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya, orang yang senantiasa mengingat kematian senantiasa taat beribadah kepada Allah. Orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengingat kematian, maka hatinya selalu ditenteramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak mengingat kematian, karena apa yang dialami almarhum, cepat atau lambat, mau atau tidak, terpaksa atau ridha, mesti kita lewati semua. Karena kita sudah ditakdirkan berdasarkan ajal kita orang masing-masing. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup pasti mati. Raja-raja mati, orang kaya mati, pejabat mati, caleg mati, ustadz semangat sekali. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengirimkan kebaik sedekah untuk orang meninggal dunia. Kalau hadisnya bunyinya begini, Rasulullah SAW ketika meninggal Ja'far, apa kata Rasulullah? Isna'u li ali Ja'far ta'aman, siapkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Ja'far ini tertimpa musibah, kerepotan, ada kesedihan. Bahkan keluarganya kurang mampu, sehingga Rasulullah SAW perintahkan sahabat buat makanan untuknya. Ini hadis diamalkan oleh orang tua dulu kita. Kalau ada acara, apapun model acaranya, selalu bawa kantongan hitam. Ustaz, kenapa kantongan hitam? Karena belum ada kantong putih. Bawa kantong hitam, apa isinya? Ada yang bawa telur, bawa pisang, beras, teh, kopi, gula dan sebagainya. Dibawa ke tempat kedukaan, kemudian diolah bersama-sama. Jadilah sebuah makanan dihidangkan kepada orang yang datang dan keluarga yang berduka. Dalilnya mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Maka ini dibolehkan. Sekarang bagaimana pengamalannya? Kalau dulu bawa kantongan hitam, sekarang bukan lagi kantongan hitam. Tidak bawa lagi. Bagaimana caranya? Komeo yang tadi isi kantongan hitamnya kasih masuk semua dalam amplop. Kasih masuk dalam amplop. Pisangnya, ubihnya, gulanya, teh, kopi, beras dan sebagainya. Kasih masuk semua ke dalam amplop. Datang ke tempat takziah, datang ke tempat kedukaan, cari toplesnya. Biasa ada toples, betul Bu? Betul Pak? Sering diisi? Sedikitnya menjawab. Itulah bentuk pengamalan hadis itu. Begitu sudah terkumpul uang, kita orang cuma datang tidak bikin lagi. Kenapa? Sudah ada doi, tinggal pesan catering, selesai.
terserah kamu mau makannya jam berapa. Ustaz, keluarganya almarhum mampu, boleh tidak? Boleh sekali, boleh. Mana dalilnya? Rasulullah sendiri yang melakukan. Rasulullah SAW kanan Nabi SAW yaf'alu ansaba sabihati. Rasulullah SAW seringkali melakukan pemotongan, kemudian dia masak cincang-cincang, kemudian dia masak, kemudian dia sedekahkan. Untuk siapa? Untuk pahalanya untuk Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kayak tidak ada aja perempuan lain. Selalu yang disanjung, diingat, dikenang Khadijah. Itu orang ini tidak. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah SAW, luar biasanya. Jadi bukan tidak dicontohkan, sudah ada contohnya. Maka kalau ada sedikit hartanya almarhum, jangan semua dihabiskan, apalagi sampai diperebutkan. Ini kadang-kadang begitu orang tuanya meninggal dunia, belum mati sudah dibagi-bagi semua hartanya. Ada yang begitu? Tidak ada di sini ya. Alhamdulillah. Belum mati orang tuanya sudah dibagi-bagi semua hartanya, dihabiskan. Begitu sudah ambil semua hartanya, diterlantarkan orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Sedekahkan sebagian pahalanya untuk almarhum orang meninggal kita. Sampai pahalanya, sampai Ustaz, tidak ada hartaku. Kata Syekh Ibnu Baz, kalau ada orang datang takziah, maka mau bersedekah paling tidak kau suguhkan segelas air Zamzam, sebutir kurma, atau seperti biasanya yang berlaku di tempat itu. Kalau tidak, kalau kita tidak pakai air Zamzam, tidak pakai kurma, pakainya kue kotak. Sudah dapat semua kue kotaknya? Sudah dapat semua di sana? Sudah semua? Mau nambah? Tambah nih kalau dikasih Rita. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya sedekah itu adalah air minum. Itu sepakat ulama kita. Afdalnya sedekah itu air minum. Pertama tingkatannya air minum. Kalau tidak ada air minum, apa yang ada? Sedekahkan. Kalau datang bertamu, kalau ada orang datang bertamu, jangan lupa persilahkan masuk duduk. Ini kadang-kadang kita datang bertamu di rumahnya, dianggap kita rentenir. Cuma diinti-inti di jendela, ada Pak Ustadz, jangan dibuka pintu, mau minta sumbangan itu Pak pulang maulid. Ya Allah ya Karim. Kecuali kalau kita tidak kenal, jangan juga bukakan pintu langsung. Tanya dulu apa maunya, ada keperluan apa. Tapi kalau macam orang dikenal, Komi bukakan pintu, persilahkan duduk, ambilkan air minum, duduk 15 menit belum pulang, ambilkan air teh, kopi atau apa yang berasa. Setengah jam, 1 jam belum pulang, mana tahu ada unta dada dalam kulkas atau kaledo, panaskan, kasih makan. 2 jam, 3 jam belum pulang, kasih bantal. Mana tahu mau bermalam, apa ada juga datang orang bertamu ini tidak mengerti. Tuan rumah sebenarnya betul, iya, semuanya saya tadi iya betul, tidak mengerti lanjut terus ceritanya. Jadi pendengar setia tuan rumah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sangat bermanfaat kepada orang meninggal dunia. Makanya orang tua dulu kita selalu bersedekah atas nama orang meninggal dunia. Begitu diangkat dari tempatnya, mau dibawa ke kuburan, dia sudah bersedekah dengan potong seekor ayam. Potong seekor ayam. Begitu selesai dipotong, diolahlah oleh orang-orang yang di belakang. Yang pergi ke kuburan, yang di rumah masaklah ayam. Pulang dari kuburan, ayam sudah masak, tinggal baca doa, makan bersama. Malam setiap harinya ada namanya nanretalung penina, nasi 1 nampan. Ada begitu di sini? Ada. Itu bukan dibuang Pak Bu, itu asalnya dimakan habis baca doa nih, doa makan bersama, jangan dibuang, mubazir.
Saya diundang di Pantai Barat ceramah takziah. Begitu habis tahlilan makan. Saya mau makan itu nasi satu nampan itu. Tadi, ayo Ustaz, jangan dimakan ya Ustaz. Itu untuk arwahnya almarhum. Masya Allah. Orang meninggal dunia itu Pak Bu tidak butuh lagi makanan, tidak butuh lagi doi. Yang dibutuhkan pahala sedekah makanan, pahala sedekah doi. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita kumpul di tempat ini. Semoga dengan kumpulnya kita di tempat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada keluarganya almarhum diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan menerima cobaan ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya sesuatu yang kita cintai, yang kita benci, tapi itu baik menurut Allah SWT. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya pula sesuatu yang kita cintai, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Olehnya itu bersabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai almarhum, tapi cintanya Allah lebih mulia, lebih berharga untuk almarhum. Oleh itu, kita sebagai hamba Allah yang sabar, yang tabah menerima cobaan ini. Dan terkhusus kepada almarhum, semoga doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita bacakan, ayat-ayat suci yang kita lanturkan menjadikan Allah menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosanya almarhum, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah berikan tempat yang mulia di sisinya, serta digolongkan hamba yang ridha dan diridhai, radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih banyak yang mau saya sampaikan, dan waktu dan tempat sangat membatasi kita semua. Olehnya itu, manakala ada kritikan, masukan, saran, atau mau diundang ceramah ulang, boleh di WA ke saya. Catat nomor WA saya 085 255 822 811. Ada mau bertanya boleh juga. Saya ulangi 085 255 822 811. Layanan 24 jam, tidak menerima curhatan dan minjam hutang. Ya. Ada lagi Facebook, mau ikuti Facebook saya, ada Facebook saya, cari saja di Facebook. Komio punya Facebook, cari saja situ Ambo Ilang, AMBO spasi LILLANG, 2 L-nya. Ambo Ilang pakai ing. Orang Bugis itu senang eng Pak. Makan, minum, bangun, hilang. Ya. Ambo hilang. Iya. Apalagi di YouTube juga ada. YouTube juga ada. Di YouTube sama namanya Ambo hilang. Cari semua foto profilnya pakai baju warna merah kombinasi batik. Itu yang saya kelola. Yang lain daripada itu tidak saya kelola. Jadi cari yang pakai baju batik, baju merah kombinasi batik. WA-nya sudah dicatat? Sudah? Ada yang belum catat? Catat memang. Jangan nanti saya jadi gubernur baru komio cari-cari. Iya. Silakan ditonton videonya, diikuti pesan-pesan dakwanya. Jangan lupa juga share, like, komentar, dan subscribe-nya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.